Mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Saudara-saudari seiman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam video singkat ini. Kami ingin menyapa saudara-saudari sekalian, umat paroki Hati Santa Perawan Maria Tabernuar Pusibau dalam rangka menyambut masa Advent. Minggu 30 November kita telah memasuki minggu Advent pertama yang ditandai dengan warna liturgi ungu dan lingkaran Advent dengan 4 buah lilinnya. Lingkaran Advent sudah didoakan dan diberkati, dilanjutkan dengan menyalakan 1 lilin. Selanjutnya pesan-pesan rohani disampaikan dalam 3 bacaan suci. Dari bacaan pertama, ajakan Nabi Yesaya, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Ini pesan Nabi Yesaya untuk bangsa terpilih sebelum Yesus lahir ke dunia. Bagi bangsa Israel, Juru Selamat itu belum datang. Mereka tetap menantikan sampai saat ini. Terang Tuhan yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya bagi kita sudah datang dalam diri Yesus, Juru Selamat yang dilahirkan oleh Perawan Maria di Bethlehem 2000-an tahun yang lalu. Ia hidup di dunia hanya 33 tahun. 3 tahun terakhir, ia memanggil 12 murid untuk ia bimbing, ia dampingi, ia ajarkan dengan kata dan perbuatannya. Dan puncak dari karya penyelamatannya, ia rela menderita dan wafat di salib demi pengampunan dosa manusia. Ia dimakamkan lalu 3 hari, kemudian ia bangkit dan naik ke surga. Namun sebelum ia naik, ia memerintahkan para muridnya agar mereka pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebagaimana yang kita baca dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, dan mengajarkan mereka melakukan apa yang telah ia ajarkan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang sudah dibaptis, Yesus itulah sang terang Tuhan. Dan terang itu telah dibagikan kepada kita saat kita dibaptis, yang dilambangkan dengan cahaya lilin. Sejak itulah kita telah mengenakan terang Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita menyalakan kembali terang Tuhan itu dalam hati kita untuk menerangi hati kita, sehingga kita dapat membedakan mana perbuatan-perbuatan yang baik dan mana perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan baik tentu saja kita pertahankan dan kita lanjutkan, sementara yang tidak baik kita tinggalkan. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang, sehingga dengannya kita dapat berlaku sopan dan menjauhi mabuk-mabukan dan tidak berpesta pora dan hidup lebih sederhana. Dan pada akhirnya Yesus mengajak kita untuk selalu bersiap-siap untuk menyambut kedatangan secara rohani pada perayaan Natal yang akan datang. Semoga pengaruh sabda Tuhan ini kita mampu menerangi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Akhirnya mari kita nyalakan terang Tuhan itu dalam hati kita masing-masing dan mempengaruhi cara hidup kita agar lebih sesuai dengan harapan Tuhan sendiri. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, untuk melengkapi persiapan kita di masa Advent ini, saya menghimbau keluarga semuanya agar menyiapkan waktu 1 jam saja. Silakan pilih sendiri kapan untuk berkumpul Bapak, Ibu, dan anak-anak, sharing bersama perasaan selama ada bersama di dalam keluarga, suka dan duka. Perasaan yang tidak enak, silahkan dibagikan di dalam sharing keluarga dalam panduan buku kecil ini. Dan setelah itu, setelah selesai sharing keluarga, saling memaafkan dan ucapkanlah doa saya mengaku. Demikian himbauan singkat yang kami sampaikan, semoga berguna dan selamat memasuki masa Advent.